milikmu hidupku. Glory to God. Come on, sing. Tuhan Yesus baik, saya teriakan wuhu. Bisa lebih kecil sekali dong kalau saya teriakan wuhu. Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang dapat dipercaya. Rencanamu dapat dipercaya Tuhan. Hatimu untuk setiap kami dapat dipercaya Tuhan. Thank you God. Bapa-Ku yang di surga, terpuji nama-Mu. Di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Ku terkagum padamu, hati-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagi-Mu pujian hatiku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan Bapa-Ku, hati-Mu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapa-Ku, hati-Mu dapat ku percaya. Setiap karya tangan-Mu mendatangkan kebaikan bagiku. Surga, terpuji nama-Mu. Di bumi dan di surga, agunglah karya-Mu. Ku terkagum padamu, hati-Mu bagiku. Ku nyanyikan bagi-Mu pujian hatiku. Bapa-Ku, hati-Mu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku perbuatanmu
Yang percaya berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi coba katakan. Masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Engkau Bapa yang mengerti ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengatur. Engkau Bapa yang memahami. Yang percaya angkat tangan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Setiap hari ada mujizat, mujizatmu, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama. Mari bersyukur dengan setiap mujizat yang kita punyai hari ini. Setiap hari ada mujizat Tuhan di kehidupan kita. Aku bersyukur untuk mujizat-Mu Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap hari mujizat yang terjadi di hidupku ya Tuhan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kemono Austin Jakarta, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Oh ya Tuhan, thank you God. Terima kasih ya Tuhan. Boleh tarakan kedua tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan siang hari ini. Yes God. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat tangan kita bersama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, You are mighty and great. There is none like You. There is seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Mari katakan bersama-sama, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar. Oh ya Tuhan, You are mighty and so great. You are mighty and so great. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Oh ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Oh, Engkau sanggup. We praise You, Lord. Yes. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan bersama-sama. Yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Deklarasikan, Tuhan Kau besar, ajaib, dahsyat, mulia. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang perkasa ya Tuhan. Come on. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bersama-sama. Yes God, besar, yang telah berjanji dan
tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. We praise you Lord, we praise you God. Haleluya, haleluya. Bapa kami berterima kasih ya Tuhan. Ada kebesaran-Mu yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Siapapun kami hari ini, sadarkan bahwa kami disayangi, dicintai, dipedulikan, dipikirkan oleh Tuhan. Tidak sedetik pun kami di luar pikiran Tuhan. Tapi Engkau selalu pikirkan, pedulikan, dan sayangi kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu ya Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu. Ada hari esok yang indah bersama dengan Yesus. Ada masa depan yang cemerlang Kau kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Bagi pernikahan kami, bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami, bagi kehidupan pribadi kami. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Terus Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hari ini kami melanjutkan serial kami, Significant Life. Kami berdoa ya Tuhan biar hikmat-Mu itu turun atas semua kami, termasuk hamba-Mu. Supaya kami boleh sama-sama belajar, dibentuk menjadi pria, dibentuk menjadi wanita, yang makin serupa dengan Yesus. Dan biar kemuliaan Tuhan menyinari kehidupan kami, dan kami menyinarkan kehidupan dan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berbicaralah buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum Anda duduk boleh say hi, kanan kiri depan belakang kita semua. Kalau sudah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat di setiap pertemuan Komsel onsite maupun online sesuai persetujuan Komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy AOC Jakarta pada jam 10.30 di Ruang Joy. Jangan lupa Mami dan Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, AOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 siang di Ruang Teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Paskah sudah ada di depan kita. Alpha Omega Church akan mengadakan ibadah Jumat Agung yang sangat bermakna, memperingati cinta dan pengorbanan Yesus. Dan Minggu Paskah dengan jadwal sebagai berikut. Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 pada jam 10.30. Dan Paskah di hari Minggu 31 Maret 2024 pada jam 10.30. Jangan lewatkan, ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo Alpha Omega Church, thank you untuk support dan partisipasinya dalam program kita, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini ada 215 anak di bawah kegiatan sosial AOC in partnership dengan Compassion. Baik dari kategori anak SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, dan mengemban tugas, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Bukanlah hal yang mudah, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga dana. Tapi karena bantuan, support, dan doa Anda, kita bisa terus konsisten dan berbuah. Kami memegang target finishing well bagi setiap anak yang terdaftar di bawah program kita. Dan kemenangan yang bisa disaksikan dari tahun ke tahun adalah anak-anak yang lulus dari program yang cukup panjang ini. Mereka memiliki pekerjaan, mentalnya diubahkan, kerohaniannya dibangun. Kapasitasnya dikembangkan sehingga ada perubahan pribadi, bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka dan orang lain. Seperti yang Anda tahu, apa yang kita lakukan bukan sekedar memberi makanan dan minuman, atau mengirim makanan dan minuman, atau visitasi, atau ibadah massal. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.
Tetapi yang kita lakukan adalah memilih langkah yang lebih menantang, yaitu pemuritan serta mentoring, serta tutoring harian dan mingguan bagi anak-anak ini. Staff, mentor, tutor, dan beberapa jemaat berjerih lelah setiap hari, setiap minggu demi konsistensi misi kita. Mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Karena doa dan support Anda, kita bisa memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan, pemberian SPP, pemberian uang les, pemberian buku tulis sekolah, pemberian buku sekolah atau tas sekolah, pemberian seragam sekolah, pemberian uang pangkal, pemberian uang praktikum, pemberian les life skill seperti kursus komputer, bahasa asing, cooking class, musik, media, administrasi, dan lain-lain. Pemberian kursus khusus 1 tahun siap kerja. Bantuan dalam pertumbuhan kerohanian anak berupa mengadakan ibadah bersama, retret bersama, pemberian hadiah bingkisan Natal, pemberian bingkisan Paskah, menyiapkan mentoring dan tutoring untuk semua anak. Bantuan untuk pertumbuhan fisik berupa pemberian makanan bergizi, vitamin, alat-alat mandi, ketahanan pangan, seminar tentang pola hidup sehat, tenang bersama, olahraga bersama, dan juga pemberian sembako bagi keluarga. Memeriksa kesehatan berkala secara gratis. Bantuan keperluan sosio-emosional anak berupa bantuan konseling psikolog anak, memberikan pembekalan tentang keluarga dan anak, merayakan ulang tahun bersama, program ketahanan pangan, bantuan penanganan kekerasan, dan menyediakan tes bakat dan minat anak. Selain itu, juga ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak secara rutin kita lakukan, atau yang biasa kita sebut sebagai emergency, seperti pengobatan anak jika harus opname di rumah sakit. Kita juga menyediakan biaya SPP full jika kondisi keluarga benar-benar tidak memungkinkan untuk menyekolah anak-anak. Tujuan dari kegiatan sosial kita adalah mengentaskan kemiskinan anak melalui pemberitaan dan pengembangan anak. Dan kita sangat percaya bahwa ini adalah sarana dalam perkabaran Injil, serta menanamkan kasih Tuhan bagi setiap anak yang dilayani. Thank you Alpha Omega Church in partnership dengan Compassion untuk pengorbanannya. Dan boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah semangat memuridkan, membangkitkan pemimpin, merubah kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, Soli Deo Gloria. Waktu temen kamu nggak setia sama kamu, Tuhanmu tuh tetap setia sama kamu. Mungkin kamu datang dari keluarga yang papa mamamu mungkin divorce. Tapi kamu perlu tahu, Tuhan tetap sayang kamu. Dan cinta kamu. Dan peduli sama kamu. Mungkin orang judging you from what you do or what you wear or whatever it is. Tapi satu hal, your God, He loves you. He doesn't judge you. He wants to build you. Dia mau bangun hidup kamu. Berapa banyak Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. So thank you selalu buat setiap jemaat yang selalu sama-sama terlibat dalam menabur, memberi, memampukan gereja ini boleh terus menjadi berkat dan berdampak dimanapun kita berada. Dan sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda baru di tempat ini, sekali lagi di Alpha Omega Church kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi ketika kita memberi, kita tahu bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi, Tuhan terlebih dulu memberi, dan Dia terlebih dulu memberkati dalam setiap kehidupan kita. Nah sementara kita mempersiapkan persembahan kita, ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita semua dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Ayat ini berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang bertanya, gimana caranya saya bisa memberi dengan sukacita? Atau bahkan kita itu bertanya, gimana caranya saya bisa memberi tanpa paksaan? Salah satu caranya adalah ketika kita tahu tentang tujuan. Boleh ucapkan sama-sama ketika kita tentang apa Saudara? Tujuan. Ketika kita tahu tentang tujuan dari memberi, dari situ kita sadar bahwa there's joy in giving. Kita bisa memberi tanpa paksaan, bahkan kita bisa memberi dengan sukacita. Nah sehingga ketika kita memberi, tujuannya apa ketika kita memberi? Ketika kita bawa perpuluhan kita, ketika kita bawa persembahan khusus kita untuk operasional di tempat ini. Tujuannya adalah gini, supaya ketika kita memberi, kita tidak makin serupa dengan uang kita,
tapi kita makin serupa dengan Yesus kita. Karena di hati kita itu hanya punya dua pilihan sebetulnya. Tuhan yang bertahta atau uang yang bertahta. So as we give today, ketika kita memberi hari ini, biar kita sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, uang bukan raja di hati saya. I don't wanna be like my money. Saya nggak mau seperti uang saya. Tapi biar Tuhan itu jadi raja di hati saya. Dan selagi saya bertumbuh di dalam Tuhan, I wanna be like you. Saya kepingin makin hari makin serupa dengan Yesus. So biar kita siapkan persembahan kita bersama hari ini dengan sebuah tujuan. Bahwa kita nggak memberi untuk mendapat, we don't give to get. Tapi kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita, memberkati kita. Dan kita memberi supaya makin hari makin serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa bersama sekali lagi untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Yang selalu ada dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berterima kasih bahwa kami selalu diingatkan, we don't give to get. Tapi kami memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi dan memberi. Dan hari ini saat kami memberi ya Tuhan, kami mau ditransformasi untuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Bukan mirip uang kami, bukan mirip kekayaan kami, bukan mirip harta kami. Tapi makin hari makin serupa dengan Yesus kami. Terima kasih ya Tuhan, di Alpha Omega Church setiap persembahan dan taburan kami dimaksimalkan untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di dalam komunitas kami maupun orang-orang yang ada di sekitar komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan, dipermuliakanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita. Sama-sama kita berkata amin. Asher please and thank you. Thank you buat setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Alpha Omega Church. Sekali lagi kalau Anda baru, ini tempatnya orang gak sempurna. Sama-sama kita mau belajar disempurnakan, bertumbuh menjadi pria, menjadi wanita yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 bulan ini di Alpha Omega Church kita membahas sebuah topik tentang significant life. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, significant life. Nah dalam pembahasan tentang significant life minggu lalu kita belajar tentang dipromosikan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mempromosikan kehidupan kita dan semua proses yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menolong bahkan mempromosikan kita supaya kita boleh melihat 2024 hidup kita bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah di bagian yang kedua hari ini ketika kita membahas tentang significant life, kita akan sama-sama mempelajari tentang sebuah tema yaitu ikut Yesus susah. Itu judulnya hari ini. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Ikut Yesus susah. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap Anda lagi membayangkan apa yang saya ceritakan ini. Yang saya ceritakan anggaplah ini sebuah film atau mungkin sebuah cerita adegan dalam Mission Impossible atau apapun film action. Nah, suatu ketika ada 11 orang, mereka ini sebetulnya ada lagi bergelantungan di sebuah tali di bawah helikopter. Entah karena guncangan yang terjadi, pokoknya Anda bayangkan ada 11 orang lagi bergelantungan di bawahnya helikopter yang lagi terbang, saudara. So Anda bayangkan ada angin kencang, ya kan? Ada suara helikopter, terus mungkin ada orang teriak-teriak, wah, 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 karena ketakutan, karena mereka ada di ketinggian. Nah sementara mereka lagi ada di ketinggian dengan 11 orang bergelantungan di bawahnya helikopter. Ternyata kalau dihitung jumlahnya itu adalah 10 pria dan 1 wanita. Nah sebetulnya tempat ini gak cukup Bapak Ibu Saudara. Tali ini gak cukup karena tali ini gak kuat untuk menahan 11 orang. Yang terjadi adalah kalau sampai 11 orang ini gak turun satu ya, maka tali ini akan lepas dan semua meninggal dunia. So Anda bisa bayangkan 11 orang, 10 pria, 1 wanita. Nah ternyata ada seorang wanita ini yang dia sadar. Kalau dia gak melepaskan talinya, maka semuanya akan meninggal dunia, tali ini akan putus dan semua akan mati. Lalu dia berinisiatif. Dia bilang gini, di tengah-tengah 11 orang lagi bergelantungan ya di bawah helikopter ini. Lalu yang perempuan ini dia bilang ini, karena saya ini seorang wanita, saya ini seorang istri, saya ini seorang ibu, saya ini juga seorang anak. Saya ini tahu gimana rasanya untuk mengorbankan diri saya untuk kepentingan orang lain.
Oleh sebab itu hari ini saya kepingin cerita kepada kamu semua pria-pria. Dia bilang di hadapan 10 pria ini. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia korbankan, bagaimana penderitaannya dan pengorbanannya untuk keluarganya. Sementara 10 orang ini makin dengar ceritanya makin terharu, saudara. Makin terharu mereka mulai nangis yang 10 ini. Lalu setelah di akhir speech-nya perempuan ini dia bilang gini. Jangan lupa ketika aku lepaskan tali ini dan pergi dengan parasut ini. Aku gak tahu aku akan berakhir di mana. Ceritakan tentang cerita hidupku kepada anak-anakku. Wah saudara, ternyata 10 orang ini saking kagumnya mereka. Mereka lupa lalu mereka kasih tepuk tangan kepada perempuan ini. Dan Anda bisa bayangkan kalau mereka udah tepuk tangan maka yang terjadi adalah tali itu dilepaskan dari tangan mereka. Dari yang maunya berkorban, justru yang 10 hilang tinggal dia 1. Saudara. Saudara, perhatikan gini, kata-kata berkorban itu sehari-hari ini seolah kayak jadi kata-kata yang haram bagi banyak orang. Karena kalau bisa hidup ini nggak perlu ada pengorbanan. Dan seringkali bagi kita berkorban itu kalau bisa dihindari dan jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bahkan banyak di antara kita, Anda lihat sosial media, Anda baca sosial media, lalu kita mulai terbentuk cara berpikir gini. The only way up is going up, 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 and higher up. Jangan sampai pernah turun, jangan sampai pernah rugi, jangan sampai hidup ini gak enak. Kalau kita mau punya significant life, hidup ini boleh terus berkembang. Harus up, up, dan jangan sampai kita pernah ngalamin yang namanya kerugian. Dan seringkali cara berpikir ini membentuk pola berpikir sosial kita, bagaimana kita semua hidup dari generasi ke generasi bahwa the only way up itu hanya going up and up. Padahal sebetulnya kalau dipikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian, cara berpikir ini adalah cara berpikir yang enggak selalu betul. Bahkan bisa dibilang cara berpikir yang salah. Karena sadarkah kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, dalam berkeluarga, dalam parenting kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita semua. Sadarkah ada kata-kata dan istilah ini saudara? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh sebab itu pria, wanita, orang tua, anak-anak. Banyak di antara kita yang sebetulnya setiap hari we are making sacrifices. Setiap hari kita itu membuat pengorbanan demi pengorbanan demi pengorbanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita sadar pengorbanan kita itu punya dampak dan punya significant life bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat Bapak Ibu Saudara parents, mana ada parents yang gak bayar harga bagi anak-anaknya. Untuk ngelihat anak-anaknya punya kehidupan yang baik, pendidikan yang baik, masa depan yang indah. Justru parentsnya kerja, ngatur waktu, ngatur tenaga, ngatur perasaan, ngatur emosi, ngatur uang. Supaya apa? Anaknya bisa sekolah yang baik, bisa punya lingkungan yang baik, bisa punya tempat tinggal, bahkan punya masa depan yang baik. Nah untuk bisa menata yang baik bagi anak-anak, semua orang tua gak ada yang gak bayar harga. Justru untuk melihat hari esok anaknya yang baik, mereka sadar sacrifice has to be made. Yang namanya pengorbanan itu harus dibuat. Bahkan kalau kita ngelihat kehidupan anak-anak sekalipun, mereka juga harus berkorban. Untuk punya hari esok yang baik, mereka korban apa? Korban gak buang waktu main-main doang. Korban gak boros dengan uang jajannya. Korban untuk bisa menata, menambah les bahkan dalam waktu kehidupannya. Korban untuk bisa apa? Belajar doa, belajar menyembah Tuhan di tengah-tengah padatnya jadwal sekolah dan kegiatannya. Itu pun adalah pengorbanan. Tanpa adanya pengorbanan gak mungkin akan ada anak yang bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu sacrifice has to be made. Pengorbanan pun harus ada harga yang harus dibayar. Termasuk Bapak Ibu ketika kita kerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau punya pekerjaan yang baik, kita mau melihat hari esok karir yang lebih baik. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan lagi. Baik itu waktu, korban tenaga, pikiran, perasaan, kadang harus pulang malam, atau mungkin kadang pagi-pagi harus berangkat, di rumah masih banyak kegiatan. Dan semua ini adalah pengorbanan yang dibuat oleh orang yang tahu dan sadar bahwa ada hari esok yang cemerlang. Yang mereka lihat di depan mata visi mereka. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, semua orang pada dasarnya sadar bahwa untuk melihat sesuatu yang baik, yang indah, sacrifice has to be made. Contoh lagi bahkan mungkin kalau kita hari ini pemilik dari sebuah perusahaan.
atau pemilik dari sebuah usaha dagang atau toko atau mungkin kantor yang kita miliki hari ini. Itu pun ada pengorbanan yang harus dibayar. Gimana nata perputaran keuangan, gimana nata waktu kita, gimana menata supaya apa? Jangan sampai ada layoff, jangan sampai orang dirugikan, bahkan supaya usaha ini bisa terus berjalan, dibutuhkan yang namanya pengorbanan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Ketika dunia kita atau lingkungan kita, culture di sekitar kita berpikir gini, berkorban itu sesuatu yang haram. Itu sesuatu yang ngapain kita rugi dengan pengorbanan. Dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, untuk melihat sesuatu yang baik, justru sacrifice has to be made. Yang namanya pengorbanan itu harus ada dan harus terjadi. Nah, sehingga suatu ketika Tuhan Yesus dia mengajak kita mencontoh kehidupan Yesus. Lalu dia mencontohkan gimana dari sejak awal dia mengajak kita untuk belajar ikut Yesus. Dan ketika kita diajak untuk ikut Yesus, Tuhan Yesus dia nggak pernah berpura-pura, dia nggak pernah tutup-tutupin, dia juga nggak bikin judulnya gede Yesus. Mungkin fontnya pakai size 120, tapi tiba-tiba di bawahnya itu kecil banget pakai size 1 gitu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu supaya nggak kelihatan, pokoknya yang penting depannya gede dulu Yesus. Wah, baru nanti bawahnya kecil banget. Syarat ketentuan berlaku. Yesus nggak kayak gitu. Dia selalu jelas, dia nggak pernah tutup-tutup ini, very clear tentang apa yang dia mau lakukan dan bagaimana dia ajak kita mengikut Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. So, saya ingin mengajak Anda membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-16. Lalu Anda boleh siap-siap dari ayat yang ke-21, lalu kita akan lihat sampai ayat yang ke-25. Anda boleh buka di Matius pasal yang ke-16, lalu kita akan lihat dari ayat yang ke-21 dan kita akan sebentar baca ayat yang ke-22. Tapi saya kepingin cerita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Buat Yesus dia butuh waktu sebelum kita masuk ke Matius 16, dia butuh waktu untuk menjelaskan kepada murid-muridnya. Bagaimana sebetulnya mengikut Yesus. Termasuk ini, apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia sangat jelas, dia bilang saya akan pergi ke Yerusalem, tua-tua, imam-imam, kepala-kepala, ahli-ahli Taurat, mereka akan marah kepada saya, lalu saya juga akan menderita. Dia jelaskan bagaimana dia menderitanya, lalu dia cerita kepada murid-muridnya bahwa dia itu juga akan mati dibunuh, ini Matius 16 ayat 21, setelah itu di hari yang ketiga dia juga akan bangkit kembali. Nah, murid-murid itu sudah mulai ngerti tentang siapa Yesus ini. Mereka udah mulai nangkep, mereka udah mulai ngerti bahwa Yesus ini adalah Mesias. Ini adalah juru selamat yang sudah dijanjikan. Karena bagi orang Yahudi waktu itu, Mesias itu bukan sembarang orang. Dan tidak banyak yang paham bahwa Yesus ini adalah Mesias dan juru selamat yang dijanjikan. Nah, banyak dari antara orang-orang Yahudi waktu itu tidak mengira bahwa Yesus adalah Mesiasnya. Tapi murid-murid yang bersama dengan dia sadar, oh, inilah Mesias. Inilah juru selamat yang dijanjikan. Dan ternyata juru selamat ini yang namanya Yesus, dia sangat jelas di depan semuanya. Tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya dan apa yang akan terjadi bagi pengikut Yesus. Lalu dia cerita, saya akan menderita, saya akan dibunuh, saya juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kita ngelihat di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, dari sini kita akan baca. Dan saya ingin bacakan kepada kita semua yang mendengarkan hari ini. Saya kepingin Anda memperhatikan betul. Matius 16 ayat 22 sampai 23 berkata, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan kata-kata itu. Yesus bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wah, kalau kita jadi Petrus, saudara, udah maksud hati bela-belain gitu. Yesus enak aja ngomongnya, nyala engkau iblis. Tersinggung gak, saudara? Bisa loh kita tiba-tiba berpikir, habis gini gak Yesus-Yesusan deh. Ini orang udah dibelain gak tahu diri kali ya. Saya udah belain dia, kok malah dia bilang nyala iblis, dipanggil iblis lagi. Gak menghargai mama saya, pikir gitu saudara. Padahal mama saya bukan mama iblis, kok saya dipanggil iblis gitu.
Kita bisa tersinggung loh. Tapi ternyata maksud Yesus itu gini. Sebagai manusia yang adalah Tuhan, dia sadar. Yang akan dia lewati bukan perkara yang mudah. Walaupun dia tahu dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi dia sadar sebagai manusia yang juga adalah Tuhan. Lewat semua penderitaan yang dia sudah bisa bayangkan penderitaannya. Lewat penyalipan yang dia sendiri juga sudah bisa bayangkan betapa ngerinya penyalipan itu. Dia sendiri sebetulnya nggak kuat secara manusia. Tapi justru dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia udah bulatkan tekadnya, Petrus yang coba bilang sama dia, jangan, kamu nggak perlu kok menderita, berkorban, mati buat kita manusia. Nah dari sini sebetulnya maksud Yesus adalah gini, saya ini harus melakukan misi dan visi yang Bapak saya berikan. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Anda dan saya. Nah dari situ Yesus tuh menetapkan hatinya bahwa dia tetap akan menjalani proses penderitaan, disakiti, termasuk disalibkan untuk kepentingan kita manusia. Nah oleh sebab itu statement Yesus perhatikan ini yang betul-betul perlu merema kepada kita semua kata-kata Yesus. Dia bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saya coba renungkan kata-kata ini, saya coba pikirkan kata-kata ini dan seringkali memang benar saudara. Kita manusia seringkali gak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan kita pikirin apa yang kita mau dan apa yang kita suka dalam hidup ini. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah cerminan dan teguran buat Anda dan saya loh. Kata-kata Yesus ini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini adalah cerminan dan teguran buat siapapun kita manusia yang seringkali kita merasa berkorban itu adalah sesuatu yang haram. Berkorban itu udah gak relevan hari-hari ini. Bahkan the only way up is just going up, up, up. Dan jangan pernah mau rugi sama sekali. Saya gak ngomongin, oh iya dalam hidup ini pokoknya bego-bego, enggak. Saya nggak ngomong gitu. Bukan artinya hidup kita tanpa hikmat. Bukan juga artinya kita selalu jadi korban. Bukan saudara. Tapi yang saya ingin ajak kita pikirkan gini. Menjadi manusia yang tidak egois dengan kepentingan kita sendiri. Tapi menjadi manusia yang sadar bahwa ada kepentingan Tuhan yang mau dia kerjakan lewat kehidupan kita semua. Nah oleh sebab itu kita lanjutkan ke Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Setelah Yesus dia cerita tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Lalu dia bilang gini di ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Boleh kita baca sama-sama kata-kata ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Yesus gak pernah bilang dari awal bahwa oh nanti kalau ikut Tuhan pasti enak-enak lah. Pokoknya yes pasti berkat-berkat lah gitu. Pasti nanti viral-viral lah. Pokoknya pasti terkenal lah. Pokoknya hidup pasti mulus lah. Yesus gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi dia bilang, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi Yesus dia memperjelas. Dia memperjelas tentang kedatangannya ke dunia ini, lalu dia juga memperjelas kenapa kita ini mengikut Yesus. Nah lalu di ayat yang ke-25 sampai ke-26 dari sini Yesus mulai melanjutkan penjelasannya. Dia bilang gini, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow, dia tegas banget, dia jelas banget, dia bilang, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara perhatikan ini, apa yang Yesus ucapkan dari awal. Kita ini seringkali hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Lalu dia bilang, kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, tiru aku. Setelah itu dia bilang, mau menyelamatkan nyawa sendiri, justru kita bisa kehilangan. Di momen kita merasa, I'm ready untuk kehilangan atau berkorban, dari situ justru kita gaining something. Nah ini yang sedang Yesus coba jelaskan kepada kita semua hari ini termasuk kepada murid-muridnya di waktu itu. Nah, saya kalau boleh jelaskan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara mendaratkan apa yang Yesus coba ucapkan lalu mengilustrasikannya kepada kita semua. Nah kita sadar bahwa mungkin
bukan di 2024, tapi di 2021, 2020, 2019. Ada orang kalau ulang tahun bikin acara atau mungkin gender reveal ya, itu pakai yang namanya pinata cake. Anda tahu ya, pakai pinata cake itu artinya cake-nya itu udah dibungkus, lalu setelah dibungkus dalamnya itu yang penting. Nah, untuk bisa mengakses ke dalamnya, maka pinata cake-nya harus dipukul-pukul. Betul ya? Harus dipukul sampai hancur, baru setelah itu kita bisa akses dalamnya. Dalamnya itu macam-macam kalau orang bikin pinata cake. Ada yang mungkin ya permen, itu buat anak kecil, ya kan? Ada yang isinya coklat, itu juga buat anak kecil. Lalu ada juga yang dalamnya, karena ini udah mau proposal ya, mau melamar, pinata cake atau apapun itu, dalamnya sudah ada cincin untuk melamar. Supaya nanti ketika dihancurin, ternyata dalamnya ada cincin yang surprise gitu. Atau bahkan gini, mau kasih hadiah buat anaknya yang ulang tahun, nggak cuma dikasihin permen, nggak cuma dikasih coklat, tapi karena anaknya ulang tahunnya mungkin udah usia 17 gitu ya, atau mungkin usia 15, pinata cake-nya isinya apa? iPhone terbaru. Nah, caranya gimana supaya bisa mengakses isinya? Maka pinata cake-nya itu harus dihancurin dulu. Harus di-crack terlebih dulu supaya kita bisa mengakses kepada dalamnya. Nah, sama halnya, seringkali kadang gini, kita ini menjalani perjalanan kehidupan kita dengan semua tantangan, dengan semua proses, dengan semua perjalanan kehidupan, somehow kita itu udah mulai membentuk casing kita. Kita manusia, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bentuk casing kita. Kita perbagus casing kita. Bahkan mungkin orang menghina kita, melabel kita dengan kata-kata yang jelek, melabel kita dengan label yang negatif. Kita coba bentuk diri kita dengan casing kita. Tapi tanpa kita sadari, seringkali the best part dalam kehidupan kita, itu bukan casingnya kita. Tapi justru seringkali the best part dalam kehidupan kita adalah insight-nya kita yang Tuhan masih mau kerjakan. Dan bonusnya, it's more than iPhone, more than gold berapa gram, more than mungkin barang berharga. Bonus yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah gini, makin serupa dengan Yesus. Keserupaan dengan Yesus itu yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi caranya untuk dia bisa mengakses dan membuat keserupaan dengan Yesus itu keluar dalam hidup kita. Somehow kita harus melakukan ini, saudara. You have to crack your old self. Kita harus crack manusia lama kita. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya gini, Tuhan bisa akses dalamnya kita. Lalu dia bisa keluarkan yang terbaik dari dalamnya kita. So di momen ketika Tuhan bisa akses kehidupan kita, dia bisa crack manusia lama kita. Justru dari situlah kita ini belajar untuk sama-sama menjadi manusia baru. Lalu kita sadar bahwa ternyata manusia lama yang selama ini udah kita perbagus, percantik. Kita coba tutupi diri kita. Kita coba tutupi berbagai macam kelemahan, kepura-puraan kita. Ternyata dia harus hancurkan itu, mematikan manusia lama kita, menyalibkan manusia lama kita supaya kita bisa belajar ikut Yesus lebih baik. Lalu makin hari dibentuk makin serupa dengan Yesus. Ini yang sebetulnya Yesus sedang coba kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya dalam perjalanan kita, kadang kita tuh berpikir gini, berkorban itu sesuatu yang haram. No, Yesus justru bilang enggak. Kalau mau ngalamin yang terbaik itu keluar dari diri kita, izinkan Tuhan untuk cracking manusia lama kita. Dengan cara apa dia bilang? Sangkal diri, pikul salib, ikuti teladanku. Itu yang Yesus bilang. Nah, untuk ngalamin sangkal diri, pikul salib, ikut teladan Yesus. Ternyata sakitnya bukan main, saudara. Gak nyaman banget. You have to be cracked open. Sampai dia bisa kerjakan yang terbaik dari dalam kita dan keluarkan yang terbaik dari dalam kita. Makin hari makin serupa dengan Yesus. Itu mau dia kerjakan dalam hidup kita semua. Tapi seringkali untuk Tuhan cracking diri kita. Itu gak nyamannya bukan main. Dan dibutuhkan satu kata yang hari-hari ini pria, wanita, suami, istri, orang tua, anak. Coba untuk jauhin. Yaitu kata-kata ini saudara. Berkorban. Nah di momen kita sadar bahwa ternyata sebetulnya untuk di-crack sama Tuhan.
Lewat yang namanya kata-kata berkorban supaya kita bisa apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Di momen kita sadar bahwa di-crack oleh tangan Tuhan, penjunan yang powerful, tangan yang gagah perkasa yang tidak pernah gagal membentuk siapapun. Bukankah berkorban seperti inilah yang adalah kehormatan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semua. Nah oleh sebab itu dari kata-kata Yesus ini murid-murid ini mulai nangkep. Bahwa to sacrifice is an honor. Lalu Yesus dia mau coba impartasikan kata-kata ini. Pengertian bahwa kalau kita bisa korban untuk Yesus keluarkan yang terbaik dari diri kita. Pikul salib, sangkal diri kita. Ikut Yesus. Itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau hari ini kita bisa nafas aja. Itu kehormatan loh. Kita bisa kerja aja, itu kehormatan dari Tuhan. Kita bisa berperasaan, itu aja kehormatan dari Tuhan. Bahkan kita bisa ngelihat ada berkat Tuhan, setiap hari ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun mujizatnya setiap hari itu masih ada. Itu pun kehormatan dari Tuhan loh. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merasa bahwa kalau sampai kita harus datang dan berkorban, pikul salib, menyangkal diri, ini sudah bukan kehormatan. Itu cara berpikir kita manusia. Tapi bagi Yesus, untuk dia bisa akses yang terbaik dari dalam diri kita, justru dibutuhkan yang namanya kata berkorban ini. Pria-pria yang mau berkorban, wanita-wanita yang mau berkorban, suami yang mau berkorban, istri yang mau berkorban, orang tua yang mau berkorban, anak-anak yang mau belajar berkorban, pelayan-pelayan Tuhan yang mau berkorban. Justru dari situlah kata-kata berkorban ini dibutuhkan. Nah kalau sampai di ruangan ini hari ini saya dan Anda kita semua bisa datang kepada pengertian bahwa berkorban itu justru mendatangkan kebaikan. Berkorban itu sebuah kehormatan. Saudara sadari. Nggak semua orang bisa datang kepada level kedewasaan berpikir ini loh. Nggak semua orang bisa. Tapi hanya orang-orang mau didewasakan, dikeluarkan yang terbaik dari dirinya. Maka dia sadar bahwa berkorban itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kecuali kita mulai hidup kayak gini ya cara berpikirnya. Well, nggak usah repot-repot Tuhan fitting into my agenda. Saya untuk fitting agendanya Tuhan aja saya nggak punya waktu kok. Kalau bisa Tuhan yang selalu fitting sama agenda saya. All the time. Jangan Tuhan minta saya fitting agendanya Tuhan. Kalau cara berpikir kita masih kayak gitu, berkorban mungkin masih jauh loh buat kita. Apalagi buat keluarga, buat pasangan Anda. Karena apa? You don't even respect God. How come you respect orang di dekat kita? Tuhan yang gak kelihatan aja gak bisa dihormati kok. Kalau cara berpikir kita mungkin kayak, aduh males banget. Sampai kapan sih saya yang harus berkorban terus buat keluarga ini? Mau sampai kapan saya ini harus ngertiin mereka? Bukannya mereka yang ngertiin saya kok, saya yang harus ngertiin keluarga saya terus. Mau sampai kapan gini ini? Mungkin kalau kita lagi bergumul dengan perasaan ini, somehow untuk berkorban itu akan jadi semakin sukar loh buat kita. Saya pernah ada di cara berpikir itu, kita semua pasti pernah ada di cara berpikir itu. Tapi ternyata saya disadarkan, diingatkan untuk Tuhan keluar dalam hidup saya. Dia justru harus crack hidup saya. Dengan pengorbanan aja kata kuncinya dia bisa pecahkan hidup saya, shell saya, dia bisa keluarkan saya dari manusia lama saya. Justru diubahkan menjadi manusia baru lewat kata-kata ini berkorban. Pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin cara berpikir kita masih berkorban. Nolong orang lain, memuridkan orang lain, melayani orang lain, follow up orang lain, say hi ke orang baru. Gak usah gitu-gitulah. Somehow mungkin berkorban itu masih akan jadi jauh loh bagi kita akhirnya. Makin jauh karena apa? Kita sendiri yang mungkin menolak bahwa Tuhan kasih kehormatan untuk dia keluarkan best version kita. Tapi justru kita merasa kalau bisa hidup ini up. Nggak usah ada yang namanya pengorbanan. Padahal Yesus bilang apa saudara? The greatest itu justru yang bisa serving one another, betul? Yang terbesar itu yang melayani. Tapi seringkali bagi kita yang namanya berkorban,
itu menyebalkan. Berkorban itu rasanya capek. Kalau bisa diharamkan, dihilangkan dari kamus kehidupan kita, pria wanita. Supaya hidup ini hanya up. Tapi Yesus enggak kayak gitu. Justru cara dia untuk menaikkan kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita, memuliakan kehidupan kita. Seringkali caranya dia harus crack manusia lama kita. Sakit, enggak nyaman. Tapi justru dia bilang kepada murid-muridnya termasuk kepada saya dan Anda hari ini. Barang siapa mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, belajar dari Yesus. Kenapa? Karena Yesus dia seringkali juga mencontohkan kepada kita bagaimana dia juga belajar pikul salib. Nah, masalahnya definisi salib itu yang seringkali nggak sama nih saudara antara Yesus dengan kita. Definisi kita kalau salib ya, definisi kita kalau salib itu adalah hal-hal yang umum. Yang orang awam atau semua orang alamin. Misalnya gini, ada kesulitan di tempat kerja, ngadepin sakit penyakit, atau mungkin struggling dalam relationship. Saudara, itu bukan salib. Itu kenyataan kehidupan sehari-hari, benar nggak? Itu bukan salib. Seringkali kita berpikir, salib itu kalau kita ngadepin tantangan di pekerjaan, ada sakit penyakit gitu. Itu adalah kenyataan kehidupan selama kita di dunia ini. Tapi salib ini definisinya harus sama. Salib yang Yesus maksud adalah menjalani hidup di mana Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Mengasihi yang tidak mudah dikasihi. Itu pikul salib, saudara. Belajar untuk menerima orang yang sulit untuk kita terima. Itu kadang bagian dari pikul salib. Memperdulikan orang yang terlupakan dan sendirian walaupun kita sendiri lagi butuh diperdulikan. Itu juga bagian dari pikul salib kita. Ketika Tuhan kasih kita panggilan untuk menjalankan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, itu adalah bagian dari pikul salibnya kita. Nah oleh sebab itu Tuhan dia sendiri dia menunjukkan kepada kita bahwa dia sendiri komitmen sama hidup kita semua. Dia korban apapun yang bisa dia korbankan, dirinya, tubuhnya, nyawanya, darahnya. Untuk siapa? Kita semua ini. Supaya kita semua diuntungkan lewat kematian dan pengorbanan Yesus. Nah hal yang sama Yesus juga ajak kita sadari. Kalau kita mau lihat hidup kita punya significant life, living a significant life. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kata-kata ini, berkorban. Dari berkorban kita belajar, pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus. Nah dari sini kita akan sama-sama ngelihat, wow ternyata kalau hari ini saya dibentuk oleh Tuhan menjadi pria. Kadang jadi pria ada rasa capek ya, jadi pemimpin itu capek. Jadi pendeta itu capek, banyak beban. Jadi suami itu juga capek, banyak beban. Jadi ayah itu juga capek, banyak tanggung jawab. Kadang kita bisa feeling overwhelmed. Tapi somehow dalam hati saya mikir gini, kalau bukan saya yang berkorban siapa lagi? Tuhan panggil saya, Tuhan tempatkan saya di keluarga saya. Supaya saya belajar berkorban seperti Yesus berkorban buat saya. Nah kalau kita bisa datang kepada pengertian dan rema dan pewahyuan ini. Boleh gak saya bilang? You are blessed. Anda diberkati. Kalau kita bisa datang kepada pengertian dan pewahyuan. Berkorban itu sebuah kehormatan yang Tuhan titipkan. Karena Yesus mencontohkannya buat hidup kita semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian. Saya kepingin mengajak kita, apa saja sih area yang kita perlu belajar berkorban bersama-sama. Yang pertama adalah ini, untuk mendaratkan apa yang kita bahas hari ini. Yang pertama, kita diberi kehormatan untuk berkorban di area ini. Buat Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, buat Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara, Tuhan gak butuh kita. Dia gak butuh pengorbanan Anda dan saya. Sama sekali dia tidak butuh sebetulnya. Jangan kita pikir, Tuhan disenangkan dengan pengorbanan saya. He's crazy about my sacrifice. Please, saudara, dia tidak butuh pengorbanan Anda sama sekali. Dia Tuhan, dia perkasa, dia raja, dia mulia. Ngapain dia butuh pengorbanan saya dan pengorbanan Anda? Tapi kalau hari ini Tuhan panggil kita untuk bisa berkorban,
menjadi suami yang sadar dan mengerti bagaimana berkorban untuk keluarganya, menjadi istri yang sadar dan mengerti bagaimana berkorban untuk keluarganya, menjadi orang tua yang sadar dan mengerti bagaimana berkorban untuk keluarganya, lalu kita sadar, saya lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. You are blessed. Anda diberkati loh sama Tuhan. Berkatnya mungkin gak datang dalam bentuk material atau uang, karena gak selalu kayak gitu. Tapi waktu kita sadar, wow, saya bisa berkorban buat Tuhan di setiap area hidup saya. Saya melayani, saya berkorban buat Tuhan. Saya di cell group, saya berkorban buat Tuhan. Saya menabur, saya berkorban buat Tuhan. Saya jadi berkat di tempat kerjaan, saya berkorban buat Tuhan. Dari situ Anda akan lihat, wow, ternyata kita ini orang yang diberkati karena apa? Dia kasih kita kehormatan. Dia nggak butuh pengorbanan kita. Sama sekali dia tidak butuh. Tapi kalau kita bisa berkorban buat Tuhan, itu kehormatan yang Tuhan titipkan buat kita. Suatu ketika ada orang namanya Abraham. Anda ambil rema dari cerita ini. Abraham, dia adalah orang yang doa sama Tuhan minta anak. Puluhan tahun dia minta anak. Sampai suatu ketika dia dapat anak. Anak satu-satunya laki-laki. Bangganya bukan main. Happy-nya bukan main. Tiba-tiba anak ini udah bertumbuh mulai besar. Menginjak usia remaja, Tuhan bilang apa? Korbankan anakmu buat aku. Tapi cerita ini gak berhenti sampai di situ. Cerita Abraham itu ternyata ketika dia belajar berkorban buat Tuhan. Apa yang dia minta selama ini. Udah dia dapat, udah digedein repot-repot. Sekarang Tuhan bilang korbankan. Naik ke gunung persembahkan. Dia coba taati dan ikuti maunya Tuhan. Hanya belajar melihat bahwa berkorban itu sebuah kehormatan. Tapi di hari itu dia lihat sebuah pengalaman. Dengan Tuhan penyedia yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Dia naik ke atas. Waktu dia mau persembahkan anaknya. Tuhan sudah sediakan domba di sana untuk dipersembahkan. Saudara, kadang melangkah berkorban itu gak gampang. Tapi di momen kita belajar melangkah dalam pengorbanan, Anda akan lihat pengalaman Tuhan penyedia itu powerful dan tidak mungkin terlupakan. Oleh sebab itu yang pertama kita belajar berkorban, yang pertama itu buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar berkorban buat keluarga dan sesama. Pastilah muncul kata-kata ini. Waktu kita belajar berkorban, saya juga pernah mikir, Anda mungkin mikir, ibu-ibu mungkin mikir, wanita mungkin mikir. Mereka dong yang harus ngertiin saya. Mau sampai kapan saya ini harus ngertiin mereka terus? Pernah gak kadang pikiran ini muncul? Anak-anak kadang juga pernah muncul ya pikiran gini. Sama orang tuanya, Mommy and Daddy sibuk terus. Cuma bisa suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. They always demand something from me. Mau sampai kapan saya harus ngertiin mereka? Kadang pertanyaan ini muncul ketika kita lagi belajar yang namanya berkorban. Tapi yang kedua Tuhan ajak kita untuk bisa belajar berkorban buat keluarga dan buat sesama kita. Karena sekali lagi dia akan mampukan kita untuk berkorban. Baik itu perasaan, ego, pikiran, kemauan. Supaya keluarga lebih baik, supaya keluarga lebih harmonis. Bahkan dikatakan di Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba perhatiin, kalau sampai situasi, atmosfer, keluarga, pekerjaan, pelayanan, itu bergantung sama Anda dan pengorbanan Anda. Paulus cuma bilang gini, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, ya hidupilah, jalanilah. Lihatlah sebagai kehormatan yang Tuhan titipkan buat kehidupan kita. I know today is tough, tapi this is the reality mengikut Yesus. Dan dia bilang kok dari awal, dia gak bohong-bohongin. Ntar dapat berkat loh bonusnya. Ntar bisa kaya loh ujungnya. Ntar viral loh endingnya. Enggak, dia gak pernah bilang gitu saudara. Tapi dia bilang, barang siapa mau mengikut aku. Sangkal diri, pikul salib. Ikuti teladanku.
Dan yang ketiga, kita bisa belajar berkorban buat dunia di sekitar kita. Kalau dia izinkan kita punya kerjaan yang baik, punya hobi, punya kenalan yang luas, punya koneksi yang banyak, punya teman yang banyak. Sadari bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan kok. Dan saya masih percaya banget di 2024 ini kemuliaan Tuhan menyinari hidup kita dan kita menyinarkan kemuliaan Tuhan itu terjadi. Dan sadarkah bahwa kita menyinarkan kemuliaan Tuhan menjadi sinar yang bersinar terang. Sadarkah bahwa ada harga yang harus dibayar, saudara? It sounds good, but there's a price to pay. Setiap kali yang namanya ada terang dimanapun kita berada. Di ruangan ini, saudara. Lampunya bisa terang kan? Tapi sadar nggak bahwa listriknya juga jalan? Betul, saudara ya? Lampunya bisa terang, bolamnya panas. Oh kan pakai LED pastor zaman sekarang. Yes, LED. Lampunya dingin. Listriknya tetap bayar. Betul saudara ya? Selalu ada harga yang harus dibayar for something to shine. Selalu ada harga yang harus dibayar ketika terang itu akan bercahaya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Menjadi suami, menjadi istri, menjadi pria, menjadi wanita, pengusaha profesional, pedagang sekalipun. Pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel. Mau hidup kita bersinar. There's a price to pay. Pengorbanan. Pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri. Itulah bayar harganya. Nah oleh sebab itu kalau kita mau ngelihat orang di sekitar kita ngalamin Yesus. Dikenalkan dengan Yesus, bertumbuh di dalam Yesus. There's always a price to pay. Selalu ada harga yang harus dibayar. Kalau saya boleh diizinkan sebuah cerita yang terakhir. Sound of Praise itu kan kerjasama dengan Wahana Visi. Kalau Anda mungkin tahu World Vision. Wahana Visi ini didirikan atau dimulai oleh seorang yang bernama Bob Pierce. Bob Pierce adalah orang yang dia juga bergumul. Di usia yang makin tua dia bergumul dengan namanya leukemia. Waktu leukemianya makin parah, dia pergi ke Indonesia. Datang ke Indonesia bersama dengan beberapa kawannya. Dengan maksud untuk mission, menolong orang yang membutuhkan. Sampai di sebuah desa waktu dia lagi berjalan-jalan di pinggir sungai, dia ngeliat kok ada anak kecil. Anak perempuan kecil terbaring sakit di atas tikar bambu. Dan di tikar bambu ini dia terbaring di pinggir sungai. Dengan suara air, dengan keadaan yang begitu sederhana banget pedesaan. Lalu Bob Pierce ini merasa gini, kenapa kok gak ada orang yang bawa anak ini ke rumah sakit? Anak ini udah kena cancer, parah. Dia sebentar lagi akan mati, kok gak dibawa ke rumah sakit? Ternyata keluarga dan warga desa bilang anak ini gak mau ke rumah sakit. Anak yang udah sakit kanker ini yang sebentar lagi tinggal hitung hari, dia cuma mau ada di desanya, di kampung halamannya, mendengar suara dan lingkungan suasana seperti dia biasanya. Itu justru menenangkan dan menolong dia. Tapi hati Bob Pierce itu udah terlanjur tersentuh melihat kondisi yang begitu menyedihkan. Lalu di pinggir air dengan lumpur, dia berlutut, dia coba pegang anak kecil ini. Lalu dia coba usap-usap. Tanda mengasihi anak perempuan kecil ini. Dari situ dia doa dalam bahasa Inggrisnya dia. Dia doain anak ini pakai bahasa Inggris, anaknya gak ngerti. Setelah anak ini didoakan, anak ini cuma bilang gini. Saya pengen tidur, saya pengen tidur, saya kepingin tidur, saya pengen bisa tidur. Itu terus yang diulang-ulang. Saya kepingin bisa tidur. Ternyata kalau orang cancer itu sakit semua badannya. Sakit semua sampai dia kesulitan tidur, kesusahan tidur. Bob Pierce dia sendiri ngadepin leukemia. Minum obat penghilang rasa sakit. Semua obatnya dia keluarkan, dia kasihkan anak ini. Dia sadar kalau sampai semua obat rasa sakit ini saya kasihkan ke anak ini. The next few days di Indonesia dia juga akan sakit semua badannya. Karena dia juga penderita leukemia. Tapi dia keluarkan semua obatnya tidak tersisakan. Lalu dia bilang pastikan obat ini habis buat anak ini.
Dia kasih semua obatnya. Nggak mungkin dia bisa akses obat itu di desa. And the next few days dia harus tidur dengan rasa nggak nyaman, dengan rasa sakit karena leukemianya. Tapi dari situ orang lihat, dia mungkin nggak kasih anak ini uang. Dia mungkin nggak kasih anak ini dengan harta. Tapi dia belajar untuk apa? Berkorban dan juga menanggung rasa sakit yang sama seperti yang dialami anak kecil ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri pembahasan kita. Tuhan lagi minta Anda berkorban di area apa? Coba pikirkan ini baik-baik. Tuhan lagi minta dan panggil Anda untuk berkorban di area-area tertentu dalam hidup saudara. Mungkin itu di area pernikahan Anda. You have to step up. Sacrifice has to be made. Mungkin itu di area pernikahan atau keluarga Anda. Atau mungkin itu parenting Anda. Ada yang harus step up dan sacrifice has to be made. Harus dibuat. Atau mungkin di pekerjaan, di pelayanan kita, di pemuritan, di komsel. Tuhan mungkin lagi panggil Anda hari ini. Stepping up dan mengambil keputusan untuk belajar. Kalau saya bisa berkorban, saya diberi Tuhan pengertian untuk berkorban. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Izinkan saya berkata, kalau sampai Anda tahu bahwa kita juga dipanggil untuk berkorban, you are blessed. Anda diberkati. Karena kita sadar bahwa Tuhan kasih kita kehormatan untuk bisa berkorban dan menjadi berkat, living a significant life. Nama Tuhan dipermuliakanlah di hidup kita. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Mari angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja. Amin. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dengan tangan diturunkan, dengan mata dipejamkan, dengan kepala ditundukkan. Berapa banyak di antara kita hari ini yang berkata kepada Tuhan, saya tahu bahwa manusia lama saya harus dihancurkan. Supaya yang terbaik dari diri saya bisa Tuhan keluarkan. Tuhan, saya tahu bahwa di crack itu sakit, itu gak nyaman, itu gak enak. Tapi kalau saya boleh sadar bahwa I have to be cracked open. Saya harus dihancurkan, menyangkali diri, pikul salib. Dengan satu kata ini, berkorban. Maka dari situ Tuhan bisa keluarkan yang terbaik dari kehidupan saya. Bahkan membentuk saya dengan versi terbaik diri saya. Tapi dibutuhkan pengorbanan rasa tidak nyaman itu. Dan kalau hari ini Anda sadar, dan Anda tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan, bagian dari rancangan Tuhan. Izinkan saya berkata, you are blessed. Karena di balik setiap tantangan, pengorbanan, penderitaan yang kita alami, there is glory. Di balik salib yang harus Yesus tanggung, ada kemuliaan yang besar. Demikian juga di balik salib yang harus kita pikul, ada glory yang Tuhan kerjakan dan sediakan bagi kehidupan kita semua. Berapa banyak yang berkata, Tuhan, ajari saya untuk boleh berkorban.
Ajari saya untuk boleh melihat bahwa berkorban adalah bagian rencana Tuhan. Ajari saya untuk boleh melihat bahwa berkorban itu adalah kehormatan yang Tuhan titipkan bagi saya dan keluarga dan pelayanan orang di sekitar saya. Supaya lewat hidup saya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan dibesarkan. Berapa banyak yang mau diubahkan cara berpikir, cara pandangnya dan bahkan hatinya tentang berkorban. Dan berapa banyak yang berkata, Tuhan, ajari saya untuk membuka diri untuk berkorban. Biar manusia lama saya dihancurkan, manusia baru saya boleh bersinar terang bagi kemuliaan nama Yesus. Dan kalau itu Anda boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing. Anda yang mau belajar untuk mengerti apa itu berkorban. Anda yang mau dipakai oleh Tuhan lewat pengorbanan kita masing-masing. Anda yang mau melihat the glory behind the cross that you have to carry. Lewat pengorbanan. Dan Anda tahu bahwa ada glory yang Dia sediakan. Kenapa gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing? Sementara kita mendekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, boleh tirukan doa saya. Dengan suara yang keras, 2, 3, Tuhan Yesus. Kamu dengan suara yang keras, 2, 3, Tuhan Yesus. Saya bawa seluruh hidup saya. Saya bawa seluruh hidup saya. Ajari saya. Ajari saya. Untuk berkorban. Untuk berkorban. Untuk pikul salib. Untuk pikul salib. Untuk menyangkal diri. Untuk menyangkal diri. Dan ikut teladan Yesus. Dan ikut teladan Yesus. Dan biar mulai hari ini. Dan biar mulai hari ketika saya bisa berkorban. Ketika saya bisa berkorban. Saya tahu. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya melihatnya. Saya melihat sebagai kehormatan. Sebagai kehormatan. Dan bagian rencana Tuhan. Dan bagian rencana Tuhan. Saya percaya janjimu. Saya percaya janji. The glory behind the cross. Glory behind the cross. Engkau sediakan bagi kehidupan saya. Engkau sediakan bagi kehidupan dan biar saya jadi pengikut Yesus. Biar saya jadi pengikut Yesus. Yang benar. Yang benar. Yang kuat. Yang kuat. Yang dewasa. Dewasa. Yang tajam. Yang setia. Lewat hidup saya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kamu yang percaya diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi bagi Yesus Tuhan kita. Tadakan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Kamu nyanyikan lagu ini bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Come on, one more time. Kau Tuhanku. Kau Tuhanku. Perkara hidupku Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Amin. Serupa dengan. Come on, one more time. Serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kamu tepuk tangan saudara-saudara yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan kita. Bapak terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terima kasih buat pesan-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya berkorban. Bagian dari rencana Tuhan dan kehormatan bagi kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dan menadakan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari.
Engkau memberkati semua kami membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami pulang. Kami sadar berkorban adalah kehormatan yang Tuhan titipkan. Nama Tuhan dipermuliakan oleh setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jangan pulang dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Let's sing one more song. Come on, haleluya, terpujilah Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama semuanya. Kuatkan dan teguhkanku iman, gantikan semua raguku, pilihku hidupku kemuliaan haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Katakan iman. Milikku hidupku, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Dulu sekarang selamanya, sing haleluya, haleluya, haleluya. God is good, God always good. Dulu sekarang selamanya. Berikan tepuk tangannya semua di atas haus. Come on. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita siang hari ini. Sama-sama. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Selamanya. Praise you Jesus. Haleluya. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu. God bless you. See you next week.